sini saya akan mereview cara penggunaan aplikasi kasir Android. Pertama, kita buka dulu websitenya. Nah, jadi kita sudah pada tampilan aplikasinya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya kasih info sama teman-teman bahwa di sini kita melihat laporan neraca pada hari ini itu kas besar kita masih dalam keadaan kosong ya. Jadi di sini kas besar saya default menjadi sebagai uang di kasir, sedangkan kas kecil itu sebagai uang utama, di mana kita tempatkan uang kita yang lebih banyak. Sedangkan kas besar itu saya default untuk mengkategorikan uang kasir di aplikasi ini, teman-teman. Nah, pertama di sini kita melihat bahwa laporan kasir hari ini belum ada penjualan, teman-teman. Nah, kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan baik ya, teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, ketika kita memiliki toko, kita harus membuka kasir terlebih dahulu, atau sebelum melaksanakan penjualan kepada konsumer, kita harus membuka kasir terlebih dahulu dengan cara melakukan penyetoran uang tunai atau modal kasir pada aplikasi kita. Nah, jadi saya jelaskan bahwa dalam aplikasi ini telah menyediakan proses opening kasir dan closing kasir. Nah, untuk opening kasir dan closing kasir itu gunanya untuk mengontrol uang yang ada dalam kasir, sehingga kita akan tahu berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar, sehingga kita bisa memverifikasinya ketika kita melakukan closing setelah menutup toko, teman-teman. Kita mulai saja dengan melakukan opening kasir. Di sini kita akan menginput uang tunai dari kas kecil dengan nilai 5.970.000. Nah, jumlah uang yang ada pada kas kecil kita itu 5.970.000, teman-teman. Kita akan mentransfer uang di kas besar agar menjadi modal awal untuk uang tukaran pelanggan ketika melakukan transaksi, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan opening kasir, kita isikan misalnya modal kita 500.000 di kas kasir kita ya. Jadi kita isi saldo kas besar kita dalam keadaan 0, maka kita akan tambahkan 500.000 sehingga akan kelebihan 500, sehingga masuk uang dari kas kecil ke kas besar yang akan menjadi modal perputaran uang kita di kasir. Oke, kita input nama kasir, lalu kita klik OK. Oke, teman-teman, pembukaan kasir itu sudah kita setor tanggal 31 ya, teman-teman. Sehingga kita bisa cek tanggal 31 itu kita melakukan pembukaan kasir 500. Nah, bisa kita lihat pada laporan tadi, laporan neraca, uang 500 tadi sudah masuk pada kas besar, sehingga kita sudah bisa melakukan transaksi pada aplikasi.
kita lihat arus gas teman-teman, apakah di gas besar itu sudah masuk hari ini, setoran modal pada kas besar sebagai uang untuk kita penukaran kita kepada pelanggan. Jadi sudah masuk ya 500.000. Nah, ketika kita melihat by periode, kita buka bulan Agustus saja teman-teman, Agustus, sehingga kita bisa lihat di kas besar kita masuk 500.000 ya, sebagai modal awal ya, ketika kita akan mulai jualan tanggal 31 masuk ya 1.000. Dan kas kecil kita lihat bahwa sudah berkurang karena kita sudah memindahkan dari kas kecil tadi ya, kita pindahkan ke kas besar sebagai modal di kasir. Nah, kita pindahkan di kasir. Nah, sini sudah tertera pemindahan uang tanggal 31 ya, 500.000. Oke teman-teman, di sini kita telah melakukan pemindahan uang. Nah, tentunya kita sudah bisa melakukan transaksi setelah melakukan opening kasir dengan cara kita melakukan transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan sini merupakan item yang sudah saya input, nama memiliki stok, dan di sini adalah tabel transaksinya, sehingga kita bisa memilih barang apa yang akan kita input. Misalnya Sun kita klik 20 item. Nah, yang kita jual adalah 2 pieces. Kemudian Colin kuantitinya 11, yang kita jual 3 pieces. Oke teman-teman, setelah kita input, nah inputan ini akan masuk ke kartu transaksi penjualan. Nah, sudah kita tahu bahwa sudah terlihat jumlah yang akan kita tagihkan kepada pelanggan, yaitu 171.600. Kita klik aja tombol pasalnya, kita klik payment. Nah, akan muncul pembayarnya teman-teman. Nah, bila tidak ada ongkos kirim, maka kita input saja 0. Akan consumer, sini kita pilih umum ya teman-teman. Bisa juga kita input nama. Nah, kita input nama Superdi ya teman-teman, kita tambahkan pelanggan Superdi. Nah, kita klik done. Nah, kita tagihkan misalnya uang pelanggan itu 200.000. Nah, uang pelanggan kita input 200.000, maka akan muncul change atau kembalian yang kita akan kasih kepada pelanggan. Kembaliannya itu sekitar 28.400. Kemudian kita klik OK. Setelah klik OK, akan otomatis membuat stroke. Nantinya stroke ini akan berguna sebagai output dari penjualan kita ya, sebagai stroke. Nah, ini kita akan melakukan maka akan terbuat stroke seperti ini teman-teman. Nah, oke, sudah muncul stroke-nya. Nah, ini kita bisa langsung kirim ke via WA, dan juga kita langsung cetak
printer kasir. Nah, kita kembali saja teman-teman. Jadi kita sudah membuat transaksi tadi. Kita kembali ke menu. Nah, kita langsung bisa melihat penjualan kita pada hari ini teman-teman. Langsung kita cek pada laporan harian laba rugi hari ini. Nah, di sini sudah tertera tanggal 31. Kita klik oke. Tanggal 31 itu kita bisa melihat keuntungan yang kita dapatkan adalah penjualan barang itu 171.600 dan harga pokok penjualan barang itu 120.000, sehingga kita bisa lihat keuntungan kita per hari ini adalah 51.600 teman-teman. Nah, baru kita pada hari ini pada transaksi itu adalah 51.600. Oke, jelas teman-teman. Nah, jadi total omset yang kita dapatkan hari ini 171.600. Kita bisa lihat pada laporan neraca tadi. Nah, tadi kas besar kita, modal yang kita taruh pada modal kasir itu 500.000, sedangkan omset yang masuk 171.600. Jadi sudah akurat ya teman-teman, sudah bisa dikatakan sesuai ya uang yang ada di laci kas besar kita atau di laci kasir kita ya, sejumlah 671.600. Oke teman-teman, jadi kita juga bisa langsung melihat uang masuk di arus kas ya teman-teman. Nah, arus kas ini kita bisa pilih kas besar. Nah, kemudian setelah itu kita buka periode Agustus. Apakah sudah masuk 671.000 ya? Ternyata sudah masuk ya, 671.000 masuk pada penjualan hari ini. Jadi pada arus kas atau modal kas besar, yaitu pada laci kasir itu uang sudah masuk ke 671.600 ditambah modal ya, modal 500.000. Nah, kita juga bisa mengecek laporan produk yang terjual hari ini teman-teman. Nah, jualan produk hari ini per tanggal bisa kita lihat by update, by produk, by data dan produk. Nah, kita langsung saja ke alur saja teman-teman, tampilan semua. Kita lihat per tanggal 31 itu ada terjual barang sejumlah 171.600 ya, sesuai ya teman-teman omset hari ini dengan laporan neraca tadi, dan laporan harian per hari laba rugi itu sudah sama dengan data terjual di sini teman-teman, yaitu ada Kolin 150.000 dan Sun rasa pisang susu 21.600. Nah, ini by produk ya teman-teman. Jadi laporannya penjualan by produk dan by tanggal dan produk, sedangkan ini adalah data penjualan dimana kita bisa lihat by customer dan by customer tadi teman-teman. Jadi kita bisa cek by customer tadi, yang beli adalah Ferdi, masuk kita lihat. Nah, Ferdi itu yang beli tadi itu Suferdi teman-teman, bukan Ferdi, salah ya. Jadi Suferdi yang beli tadi. Kita lihat ada 171 pengembalian 28.400. Nah, kita lihat, kita klik saja datanya. Nah, ini data hasil transaksinya tadi. Bisa lihat ini by invoice ya, kita bisa lihat by invoice, by data penjualannya ya. Oke teman-teman, jadi setelah itu kita bisa melihat penjualannya hari ini
Nah, kemudian teman-teman untuk memastikan bahwa ketika kita akan melakukan penutupan toko, maka kita selalu melakukan penutupan kasir supaya uang yang ada pada modal kasir kita itu bisa terkontrol dengan baik teman-teman, dengan cara menutup kasir ya, dengan cara melakukan memilih menu closing kasir. Nah, di sini teman-teman di sini sudah ada closing kasir tanggal 30 ya. Nah, hari ini per tanggal 31, jadi kita melakukan closing kasir dengan cara klik closing kasir. Nah, kita input pindah ke kecil, keterangan closing kasir. Nah, tadinya uang yang 671.600 kita akan melakukan closing kasir. Nah, apabila uang tunai yang ada pada kasir kita lebih, misalnya lebih 672.000, nah, sehingga dia akan melakukan sistem akan memberitahukan bahwa selisih 400 ya. Jadi selisih 400 ini apabila kita paksakan untuk menutup kasir, dia akan masuk pada pendapatan lain-lain ya, pendapatan lain-lain. Nah, apabila kurang teman-teman, apabila kurang uang yang ada pada kasir kita kurang, maka dia akan melakukan pemberitahuan proses ini tidak akan dilanjutkan, Anda harus siap membayar selisih tersebut. Nah, selisih tersebut adalah 1.600. Nah, uang yang ada pada kasir kita itu berkurang, sehingga kita tidak bisa melakukan lanjutan closing kasir. Nah, aplikasi ini meminimalisir bahwa penutupan kasir itu harus akurat atau minimal akurat. Nah, maksimal itu lebih. Kalau selisih kurang itu harus langsung dibayar di tempat ya teman-teman. Jadi ketika kita uang kita di kasir itu sesuai dengan yang ada di sistem, maka tidak ada kendala ya untuk penginputan closing kasir teman-teman. Nah, kita coba apabila sesuai ya teman-teman, kita klik OK, kita closing hari ini. Ternyata sudah kita closing ya teman-teman. Nah, jadi kita akan melihat dulu bahwa sistem akan menampilkan hasil closing kita ya. Kerja bagus ya, dikonfirmasi kerja bagus. Jadi closing kasir kita sudah selesai, 671.000 kita melakukan closing ya teman-teman. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa laporan keuangan kita kembali ke laporan neraca kita teman-teman. Kas kasar kita itu menjadi nol kembali teman-teman. Jadi kita sudah melakukan penarikan modal dengan omset hari ini, maka kas besar kita menjadi nol, atau kas yang ada di kasir kita menjadi nol, agar supaya kita tidak meninggalkan uang di kasir. Jadi kita menyatukan kembali uang kita pada kas kecil, yang mana kas kecil kita itu sudah aman ya di dana besar ya, di dana kita yang utama ya. Seperti itu teman-teman, kita menghindari apabila terjadi kesalahan yang tidak diinginkan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk video selanjutnya itu nanti saya akan buatkan lagi bagaimana cara operasional aplikasi ini. Jadi sangat mudah teman-teman, masih banyak lagi yang ingin saya bahas di aplikasi ini, tapi untuk mempersingkat waktu saya hanya melakukan tahap-tahap untuk melakukan pembagian video itu sesuai
ininya teman-teman, sesuai pembahasannya. Jadi sekian dulu video saya. Terima kasih.